Baik semuanya, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan interpretasi keperilakuan pada desentralisasi. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eka D. Arwana, nomor absen 6. Baik, materi yang pertama yaitu kondisi nyata suatu entitas bisnis. Pengertian dari entitas bisnis yaitu yang pertama berdasarkan konsep ekonomi. Berdasarkan konsep ekonomi, entitas bisnis merupakan suatu unit ekonomi yang menjalankan kegiatan finansial untuk kepentingan sendiri. Dan yang kedua, berdasarkan konsep akuntansi. Menurut konsep akuntansi, entitas bisnis merupakan suatu unit usaha atau kesatuan akuntansi yang berfokus pada berbagai macam aktivitas ekonomi dari unit itu sendiri. Selanjutnya yaitu kondisi nyata suatu entitas. Menjelang tahun 1978, grup XYZ telah melakukan ekspansi ke arah yang berbeda. Grup tersebut mendirikan pabrik untuk menghasilkan kemasan yang akan digunakan untuk es krim, sereal, rokok, dan produk lainnya. Hanya sebagian kecil dari kapasitas penghasilan bahan kemasan yang diperlukan untuk es krim dan sisanya direncanakan untuk dijual keluar. Grup tersebut mendirikan pabrik es krim lagi di Jawa Timur pada awal tahun 1980-an. Baik pabrik bahan kemasan maupun pabrik es krim di Jawa Timur dijadwalkan untuk berproduksi. Tuan Z bertanggung jawab atas operasi di Jawa Timur dan Bekasi sementara Tuan Y pindah ke Medan untuk mengawasi dan menjalankan usahanya. Percakapan yang digambarkan di atas terjadi pada awal tahun 1980-an antara Tuan A dan Tuan K. Tuan K adalah seorang insinyur produk susu yang memperoleh keahliannya melalui pelatihan, telah dipindahkan dari Medan untuk membantu dengan instalasi pabrik es krim di Jawa Timur. Baik, materi yang kedua yaitu desentralisasi dan lingkungannya. Istilah desentralisasi digunakan dalam jumlah besar literatur yang beragam. Dengan demikian, istilah ini memiliki arti berbeda bagi orang yang berbeda. Untuk membatasi lingkup dari pembahasan ini, desentralisasi hanya membahas dalam konteks perusahaan bisnis. Menurut H. Asimon, suatu organisasi administratif adalah tersentralisasi sejauh keputusan dibuat pada tingkatan yang relatif tinggi dalam organisasi tersebut. Terdesentralisasi sejauh keputusan itu didelegasikan oleh manajemen puncak kepada tingkatan wewenang eksekutif yang lebih rendah. Semakin luas kesempatan berpartisipasi diberikan kepada bawahan pada aspek struktur organisasi akan semakin mengarah pada struktur desentralisasi. Lingkungan sebagai faktor penentu desentralisasi. Bagian ini membahas mengenai kondisi-kondisi pendahulu yang menciptakan kebutuhan akan jenis-jenis perilaku manajerial yang dijelaskan oleh Van Zyl tahun 1980. Hanya dengan memahami mengapa perilaku-perilaku semacam ini dibutuhkan adalah mungkin untuk memahami akan kebutuhan desentralisasi. Suatu pembahasan umum mengenai alasan-alasan dibutuhkannya desentralisasi mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, desentralisasi membebaskan manajemen puncak untuk fokus pada keputusan-keputusan strategis jangka panjang dan bukannya terlibat dalam keputusan-keputusan operasi. Yang kedua, desentralisasi memungkinkan organisasi untuk memberikan respon secara cepat dan efektif terhadap masalah. Manajer lokal memiliki informasi yang paling baik dan oleh sebab itu dapat memberikan respon yang lebih baik pada kebutuhan-kebutuhan lokal. Sistem yang tersentralisasi tidak mampu menangani semua informasi yang rumit yang diperlukan untuk membuat keputusan yang optimal. Yang keempat, desentralisasi menyediakan dasar pelatihan yang baik bagi manajemen puncak masa depan. Dan yang terakhir, desentralisasi memenuhi kebutuhan akan otonomi dan dengan demikian merupakan suatu alat motivasional yang kuat bagi para manajer. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Maderi Widiarsana. Saya akan melanjutkan materi, yaitu landasan teoritis dan empiris yang paling komprehensif untuk memahami desentralisasi diberikan oleh Chandler. Yang pertama, strategi dan struktur pada tahun 1962 menyatakan bahwa struktur suatu perusahaan merupakan
tanggapan terhadap strateginya. Sementara strategi tergantung pada dua elemen kunci, lingkungan pasar dan teknologi. Yang kedua, The Visible Hand 1977 menyediakan suatu survei historis yang mendukung dalil di atas. Kesulitan membuat modal mengenai dampak lingkungan terhadap desentralisasi adalah kurangnya kesepakatan mengenai apa yang menyusun lingkungan suatu organisasi. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat konflik dan perubahan dalam lingkungan tugas, semakin besar kebutuhan suatu organisasi untuk mengembangkan kapabilitas pemrosesan informasi khusus, mengembangkan kemampuan untuk memberikan respon dengan cepat, dan mendorong perilaku yang mengambil risiko dan inovatif dari pihak anggota-anggotanya. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat konflik dan perubahan dalam lingkungan tugas, semakin besar kebutuhan suatu organisasi untuk mengembangkan kapabilitas pemrosesan informasi khusus, mengembangkan kemampuan untuk memberi respon dengan cepat, mendorong perilaku yang mau mengambil risiko dan inovatif dari pihak anggota-anggotanya. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan desentralisasi. Yang pertama, keunggulan itu yang pertama, manajemen puncak dapat berkonsentrasi pada strategi dan pembuatan keputusan strategis. Yang kedua, memberikan pengalaman bagi manajemen pada tingkat yang lebih rendah untuk pembuatan keputusan. Yang ketiga, pemberian kewenangan pembuatan keputusan dan tanggung jawab akan memberikan keputusan kerja. Yang keempat, manajemen pada level lebih rendah umumnya memiliki informasi yang lebih rinci dan update sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Yang kelima, sulit untuk mengevaluasi prestasi seorang manajer apabila tidak diberi banyak kebebasan. Selanjutnya ada kelemahannya. Yang pertama, manajer pada tingkat yang lebih rendah dapat membuat keputusan yang tidak sejalan dengan strategi umum perusahaan. Yang kedua, dapat terjadi kurangnya koordinasi antar manajer. Yang ketiga, manajer pada level yang lebih rendah mungkin memiliki tujuan yang berbeda dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, dalam organisasi terdesentralisasi agak sulit untuk menyebarkan gagasan inovatif secara efektif. Yang selanjutnya, memilih suatu struktur. Tidak ada satupun struktur yang paling sesuai untuk desentralisasi. Untuk memilih struktur dari sekian banyak struktur yang dapat meningkatkan desentralisasi adalah yang pertama, pembagian tugas atau keputusan. Yang kedua, merencanakan akuntabilitas sumber daya. Baik, sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Nilo Kadek Sanitri, nomor absen 26. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu pengembangan anggaran dasar dan penilaian kerja. Yang pertama yaitu pendelegasian aktivitas. Nah, persyaratan penting dari desentralisasi yaitu penentuan aktivitas yang sebaiknya didelegasikan kepada subunit dan aktivitas yang sebaiknya dikendalikan secara sentral. Nah, dalam teori, sistem yang terdesentralisasi penuh akan mendelegasikan seluruh aktivitas yang dapat dipisahkan kepada subunit dengan hanya sedikit atau tidak ada sama sekali peran dari manajemen sentral. Nah, selanjutnya yaitu ada pemeriksaan lebih lanjut menyarankan ada 6 pedoman yang dapat menjelaskan praktik saat ini dan dapat berguna bagi organisasi yang sedang menjalankan desentralisasi. Nah, ke-6 pedoman tersebut diantaranya, yang pertama, pemanfaatan bakat khusus, yang kedua, skala ekonomi, yang ketiga, keseragaman, yang keempat, konsekuensi yang bertahan lama, yang kelima, kerangka waktu, dan yang keenam, dorongan eksperimentasi. Nah, yang selanjutnya yaitu menetapkan norma-norma keperilakuan. Anggaran dasar harus mengikuti pembagian aktivitas dengan menyatakan norma-norma keperilakuan yang diharapkan oleh kantor pusat dari para manajer subunit dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas. Nah, norma-norma keperilakuan yang paling penting yaitu yang pertama ada sosialisasi, di mana sosialisasi ini adalah proses melakukan orientasi terhadap anggota-anggota baru mengenai norma-norma suatu organisasi.
Yang kedua yaitu spesialisasi, di mana spesialisasi ini mengacu pada jumlah keahlian khusus dan tingkat profesionalisasi dalam suatu organisasi. Nah, di sini profesionalisasi ini sangat penting karena penggunaan tenaga profesional oleh suatu organisasi berarti sosialisasi dalam norma-norma dari profesi mereka sebelum bergabung dengan suatu organisasi. Yang ketiga yaitu ada standarisasi yang mengacu pada sejauh mana aturan-aturan standar berfungsi, di mana penggunaan standar untuk mengkomunikasikan norma perilaku adalah konsisten hanya jika standar semacam itu adalah luas dan tidak dapat menspesifikasikan hasil yang aktual. Yang terakhir yaitu ada formalisasi. Nah, formalisasi ini merupakan tingkat sampai sejauh mana terdapat peraturan, prosedur, dan rutinitas tertulis merupakan teknik lain untuk mengkomunikasikan norma. Selanjutnya yaitu ada klarifikasi hubungan antar unit. Nah, anggaran dasar yang baik juga memberikan peraturan-peraturan dasar untuk mengelola pertukaran antar unit. Nah, pertukaran ini adalah perlu ketika subunit saling bergantung satu sama lain untuk input atau output. Selanjutnya yaitu ada pendekatan kompetitif versus kolaborasi. Nah, anggaran dasar untuk desentralisasi mencoba untuk mencegah peluang untuk melakukan suboptimasi ini. Anggaran dasar tersebut dapat menggunakan dua pendekatan ekstrem, yaitu melakukannya. Yang pertama, pendekatan kompetitif mengandalkan pada mekanisme pasar dan mensubstitusikan pasar internal yang fiktif dengan pasar eksternal. Nah, persaingan antar subunit didukung dan harga transfer internal menjalankan peran alokasi sumber daya dari sistem harga eksternal. Pendekatan lainnya yaitu pendekatan kolaboratif. Pendekatan ini menekankan pada keanggotaan organisasional dan mendorong individu untuk bekerja pada satu tim dengan menggunakan aturan, penghargaan, dan nilai yang sesuai. Pada praktiknya, tidaklah mungkin bagi kebanyakan organisasi untuk menggunakan salah satu dari kedua metode tersebut dalam bentuk murninya. Dengan demikian, pilihan mereka adalah untuk mengkombinasikan fitur yang sesuai dari kedua pendekatan yang tadi. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan. Ada 4 faktor, diantaranya yang pertama, yaitu tersedianya pasar eksternal. Sikap kompetitif di antara subunit-subunit adalah mungkin hanya jika ada pasar eksternal untuk produk atau jasa yang diperdagangkan secara internal. Yang kedua, saling ketergantungan yang strategis. Faktor utama dalam memilih antara kompetisi dan kolaborasi merupakan strategi bagi organisasi. Yang ketiga, yaitu ada ketidaklengkapan harga. Pendekatan kompetitif membutuhkan mekanisme harga sebagai sinyal dasar untuk mengatur peraturan. Selama harga mencakup semua variabel keputusan yang relevan, pendekatan kompetitif akan berhasil. Yang keempat yaitu ada tersedia opsi untuk keluar. Nah, persyaratan yang penting bagi keberhasilan pendekatan kompetitif adalah tersedia opsi untuk keluar. Opsi untuk keluar memungkinkan seorang produsen internal yang tidak efisien diberikan sanksi dengan cara mengizinkan pembeli menolak untuk membeli secara internal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan saya Nimade Ayu Kusumadewi, absen 28. Desentralisasi dan penentuan harga transfer. Mekanisme utama yang digunakan oleh organisasi untuk mengatur pertukaran antar subunit adalah mekanisme penentuan harga transfer, yang mana sistem penentuan harga transfer dapat digunakan sebagai suatu alat untuk memaksakan perilaku yang diinginkan oleh anggaran dasar karena harga transfer mendorong dan mendukung jenis-jenis perilaku tertentu dalam organisasi. Jenis-jenis harga transfer.
Organisasi biasanya menggunakan 5 jenis harga transfer. Kelima jenis harga transfer tersebut adalah 1. Harga pasar. Harga pasar digunakan ketika terdapat beberapa jenis pasar eksternal untuk produk tersebut. Yang kedua, biaya plus, yang dapat berupa biaya penuh atau biaya variabel plus margin laba. Aturan ini dapat mendorong para pemasok internal untuk menjadi tidak efisien dengan memungkinkan mereka untuk meneruskan biaya pada divisi pembeli. Yang ketiga, biaya variabel. Biaya variabel mungkin optimal secara ekonomi karena biaya tersebut mendekati biaya produksi marginal dalam jangka pendek. Yang keempat, harga yang dinegosiasikan. Harga yang dinegosiasikan akan mendorong keterampilan bernegosiasi dengan mengorbankan produktivitas karena negosiator yang paling baik dapat mengenakan harga yang lebih tinggi. Yang kelima, harga yang diputuskan atau diperintahkan. Harga transfer dan anggaran dasar desentralisasi. Dampak keperlakuan dari harga transfer menyarankan suatu penafsiran kembali terhadap harga transfer sebagai mekanisme keperilakuan untuk mendukung tingkat kompetisi dan kolaborasi antar subunit yang diinginkan oleh suatu organisasi. Jenis perilaku yang diinginkan: 1. Tingkat kompetisi dan saling ketergantungan yang tinggi antar unit. 2. Tingkat kompetisi menengah antar unit. Kolaborasi dibutuhkan pada variabel-variabel yang tidak dicakup oleh harga. Yang ketiga, kebutuhan yang setara, baik untuk kompetisi maupun untuk kolaborasi. Yang keempat, kolaborasi yang lebih besar dibandingkan dengan kompetisi antar unit. Kelima, kolaborasi yang erat dan sedikit kompetisi. Jenis penentu harga transfer yang diperlukan: yang pertama, harga kompetitif berbasis pasar digunakan sebagai ukuran dari efisiensi ekonomi. Yang kedua, harga berbasis pasar digunakan sebagai batasan untuk mengukur elemen-elemen umum antara harga internal dengan harga eksternal. Yang ketiga, harga transfer yang dinegosiasikan untuk memberikan kepada unit-unit suatu cara untuk melakukan pemecahan masalah secara bersama-sama. Yang keempat, harga transfer yang ditentukan untuk menyatukan pihak-pihak dan menunjukkan kepada mereka kebutuhan untuk berkolaborasi. Yang kelima, harga transfer yang diperintahkan untuk menggabungkan unit-unit yang terpisah. Demikian presentasi dari kelompok.